Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadli Azamuddin, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 1.2. Saya beranggotakan kelompok 3 orang, itu saya sendiri Fadli Azamuddin, kemudian Mardatila, kemudian Rika Tistamani. Adapun yang akan saya presentasikan adalah tentang skenario situasi 4 SMA, di mana skenarionya adalah Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA yang mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kihati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Ketiga, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak dalam belum paham. Di akhir sesi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan contoh. Sekarang timbul pertanyaan. Dari skenario di atas, pertanyaannya yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut?
Jadi, apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana. Kemudian, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Jadi, bagaimana cara Ibu Derana menentukan kebutuhan belajar murid-muridnya. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Ibu Derana dalam pembelajaran ini. Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jadi, Ibu Derana ini mengambil penilaiannya bagaimana? Pembahasannya yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana? Yang pertama, kesiapan belajar murid dengan membaca materi terlebih dahulu. Jadi di sini Bu Derana meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya sebelum pembelajaran dilaksanakan. Yang kedua, menyediakan berbagai media pembelajaran sesuai minat belajar siswa atau murid. Di sini Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Dengan demikian, setelah media ini nanti dipelajari, maka murid itu dapat belajar dengan bantuan materi ini. Kemudian profil belajar murid pada masa pandemi. Di sini Bu Derana meminta muridnya masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Karena ini media yang bisa digunakan untuk pembelajaran di masa pandemi, yaitu Google Meet. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana cara Bu Derana menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ada dua cara yang dilakukan oleh Bu Derana, yaitu pertama, mengidentifikasi pengetahuan awal. Di sini Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu, seperti yang sudah ada tadi. Ada 3 pertanyaan pemandunya. Kemudian, kedua, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif. Di sini Bu Derana kemudian meminta murid-muridnya mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Disitulah bentuk asesmen formatif yang dilakukan oleh Ibu Derana. Pertanyaan ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Jadi Bu Derana di sini menggunakan strategi pembelajaran itu 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Bu Derana memberikan materi atau informasi tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya yang akan diajarkan kepada siswa. Yang kedua, diferensiasi proses. Bu Derana melakukannya dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk memulai. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bu Derana menampilkan dan mendemonstrasikan membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Tugasnya berupa projek. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya dengan video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan oleh Bu Derana ini. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jadi di sini Bu Derana melakukan penilaian melalui penilaian formatif, yaitu mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi tingkatan kehidupannya. Demikianlah presentasi yang telah saya lakukan. Semoga dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.